Well, di video kali ini, aku bakal membuka dengan sebuah pertanyaan untuk kamu. Ya, kamu yang lagi nonton video ini. Kamu tim yang mana sih? Tim yang tiap kali ada gadget keluaran terbaru, langsung kamu beli biar jadi anak kekinian? Atau kamu tunggu dulu gadget lamamu sampai benar-benar harus diganti? Sadar atau tidak, gaya hidupmu ini mempengaruhi lingkungan loh. Kok bisa sih? Seperti yang kita tahu, bahwa perkembangan teknologi tidak terlepas dari yang namanya revolusi industri. Banyak perusahaan di dunia yang berlomba-lomba untuk berinovasi dalam menciptakan produk berbasis teknologi yang pada akhirnya bertujuan untuk menarik pangsa pasar yang sangat luas. Di sisi lain, konsumen juga membeli barang-barang berbasis teknologi untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Kak, bukannya bagus ya kalau ada perkembangan teknologi yang masif seperti ini? Tunggu dulu. Ingat gak sih kata pepatah dulu? Semua hal ini bagaikan koin bermata dua. Ada sisi positif dan sisi negatif. Memang benar, dengan ada inovasi, kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan terasa modern. Tapi, kalian pernah terpikir gak sih, kalau tiap kita membeli barang elektronik baru, barang elektronik lama akan dikemanakan sih? Apakah akan diolah atau dibuang begitu saja? Ternyata, menurut riset, pada tahun 2019, benua Asia menduduki posisi pertama sebagai benua penghasil e-waste atau electronic waste atau sampah elektronik terbanyak, mencapai 24,9 million metric ton. Menurut teman-teman, Indonesia ada di posisi keberapa ya? Jangan lupa komen di bawah. Di section video berikutnya, temanku bakal jelasin mengenai apa itu e-waste. Stay tune terus. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari electronic waste atau yang biasa kita singkat dengan e-waste. Menurut Basel Action Network, electronic waste adalah barang elektronik yang sudah tidak dipakai. Kemudian kita buang baik dalam keadaan rusak maupun tidak rusak, seperti komputer, handphone, mesin cuci, dan sebagainya yang memerlukan penanganan seperti pengolahan atau pendaur ulangan untuk menghindari kontaminasi lingkungan dan efek terhadap kesehatan manusia. Dan yang kedua, menurut OECD atau Organisasi Kerjasama Pembangunan Ekonomi, electronic waste adalah segala macam mesin atau peralatan yang menggunakan sumber tenaga elektrik yang telah mencapai umur kadaluarsa, end of life. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri dan kriteria electronic waste. Yang pertama yaitu merupakan limbah yang beracun. Electronic waste mengandung bahan yang berbahaya dan beracun seperti logam berat, PVC, PCB, dan lain-lain yang dapat merusak kesehatan dan lingkungan. Yang kedua, cirinya yaitu mudah mencemari lingkungan. Dampak pencemaran terhadap lingkungan dapat menimbulkan emisi pencemaran udara dan pencemaran logam berat terhadap air tanah. Yang ketiga, makin berbahaya jika kita bakar. Jadi di sini plastik beserta senyawa lain yang ada di electronic waste itu justru membuat senyawa baru yang lebih berbahaya dan bersifat karsegonik. Senyawa tadi akan terbawa dengan udara dan menyebabkan banyak orang terkontaminasi senyawa tersebut. Yang keempat, makin meningkat dari tahun ke tahun. BB melaporkan bahwa dari 50 juta ton electronic waste per tahun yang dihasilkan di seluruh dunia, hanya 20% yang didaur ulang secara resmi. E-waste yang dihasilkan setiap tahun bernilai lebih dari 62,5 US dollar miliar. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dan bagaimana cara menanggulangi e-waste itu sendiri. Yang pertama itu dampaknya. Dampaknya pasti untuk kesehatan kita pasti ada karena senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam perangkat-perangkat elektronik itu berbahaya jika kita menghirupnya. Karena itu bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti rusaknya jaringan otak, gagalnya pernapasan, dan juga gagal sistem saraf kita. Dan yang kedua itu menjadi rusaknya lingkungan ekosistem kita. Dan yang kedua itu bagaimana sih cara kita menanggulangi e-waste itu sendiri? Yang pertama itu mengurangi pembelian barang elektronik. Maksudnya adalah kita cukup membeli barang elektronik yang seenggaknya kita pakai untuk sehari-hari. Kita jangan sampai membeli barang elektronik yang sifatnya ngetren pada saat itu saja.
nanti pada saat sudah tidak ngetren, maka barang tersebut tidak akan terpakai lagi dan kita membuangnya menjadi sampah. Dan yang kedua itu, kita harus membiasakan memperbaiki barang-barang yang rusak. Karena jika kita memperbaiki barang-barang yang rusak daripada kita membuang barang yang rusak, itu sama halnya kita mengurangi e-waste itu sendiri. Dan yang ketiga itu menjual barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai. Karena daripada kita membuang dan menjadi sampah, mending kita menjualnya kepada orang lain, barangkali barang tersebut menjadi lebih berguna untuk orang tersebut. Dan yang terakhir itu kita membeli produk elektronik yang original. Karena kalau kita membeli barang yang original, maka kualitas pasti akan sangat terjaga dan sifatnya bisa berjangka panjang daripada kita membeli barang yang murah dan tidak original, maka kualitas barang tersebut tidak terjamin dan mudah rusak. Dan ketika rusak, kita membuangnya dan menjadi sampah. Teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai pengertian, arti, dan dampak dari e-waste itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus yang ada di Indonesia. Yang pertama, metro.tempo.go pada tahun 2011 mengenai hasil uji darah anak di daerah lingkungan pabrik peleburan aki bekas di Tangerang dan Bogor. Sudah sangat mengkhawatirkan. Terdapat 80 anak yang terkena paparan partikulat timbal yang dihasilkan dari peleburan aki bekas tersebut. Nah, terdapat sekitar 24-26 mikrogram per desiliter. Padahal WHO sendiri memberikan batasan 10 mikrogram per desiliter. Nah, selanjutnya berdasarkan data dari theguardian.com, banyak sekali sampah-sampah elektronik atau e-waste sendiri yang diekspor dari negara maju ke negara berkembang dengan dalil barang tersebut masih layak digunakan atau dijual dengan harga yang cukup murah. Padahal barang tersebut sudah tidak layak dipakai atau tidak bisa digunakan karena menghindari isu-isu recycling itu sendiri. Oh iya teman-teman, sebenarnya electronic waste itu dapat ditanggulangi dan dicegah loh. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, dimulai dari diri kita sendiri dengan mengulangi pembelian barang elektronik. Di sini dimaksudkan bahwa kita belilah barang elektronik yang benar-benar kita butuhkan sehari-hari. Jangan sampai tergoda untuk membeli barang elektronik yang tidak perlu, tidak jelas, dan jangan sampai barang elektronik yang hanya ngetren pada saat itu saja kita beli dalam jangka beberapa waktu ke depan sudah tidak ngetren lagi dan menjadi tidak terpakai dan menjadi sampah begitu saja. Atau yang kedua, biasakan memperbaiki barang elektronik yang rusak. Usahakan setiap kali kita membeli barang elektronik yang rusak, kita harus memperbaikinya, bukan malah membeli produk baru. Hal ini akan berdampak positif dan bisa mengurangi electronic waste. Selain itu, diperlukan juga regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan electronic waste, agar kesadaran masyarakat akan semakin terdorong dan ikut berpartisipasi aktif dalam mengurangi pencemaran akibat electronic waste. Pengelolaan electronic waste sendiri pun tidak bisa sembarangan dan harus mendapatkan izin dan standar khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup sekitar. Kita dapat mengambil contoh dari negara-negara maju. Ada 3 contoh yang dapat kita sebagai panutan, yaitu yang pertama Amerika Serikat. Mereka mengatur electronic waste dalam Environmental Protection Agency atau disingkat EPA. Yang kedua ada di Jepang yang dituangkan dalam nama Law for the Promotion of Effective Utilization Resource atau yang disingkat LPEUR pada 1998. Di sini berfokus pada langkah peningkatan daur ulang e-waste dan Law of the Recycling of Specific Kind of Home Applicants atau yang disingkat ALRHA. Dan yang ketiga yang bisa kita contoh yaitu di Australia yang melakukan penanganan limbah dalam produk stewardship regulation pada tahun 2011. Kita ketahui sendiri di Indonesia saat ini belum ada aturan secara khusus mengatur tentang electronic waste. Namun jika memang ada pelaku yang ditemukan melakukan pelanggaran, maka bisa dikaitkan dengan Undang-Undang UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Yang kedua bisa juga kena UU nomor 18 tahun 2008, yaitu tentang pengelolaan sampah. Dan yang ketiga bisa dikenakan peraturan pemerintah atau PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Namun pemerintah Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Basel ke dalam peraturan Presiden RI nomor 47 tahun 2005. Amandemen atas Konvensi Basel tentang pengawasan perpindahan lintas batas, lintas berbahaya dan pembuangannya. Tahu nggak sih, ternyata organisasi di dunia sudah sadar loh tentang permasalahan e-waste. Buktinya, PBB dalam Basel Convention pada tahun 1989 di Swiss telah membuat sebuah kerangka Multilateral Environment Agreement yang dinyatakan mulai berlaku sejak tahun 1992. Di dalamnya mengatur bagaimana cara mengolah e-waste secara ramah lingkungan dan memastikan bahwa negara berkembang tidak dijadikan sasaran pembuangan e-waste. Selanjutnya, UNEP pada tahun 1995 juga membuat Basel Ban yang melarang segala bentuk ekspor sampah elektronik dari negara OECD ke negara non-OECD. Namun hal ini belum diratifikasi karena ada anggota-anggotanya yang tidak setuju. Sehingga Basel Ban hanya diadaptasi oleh negara-negara di dunia dan dijadikan peraturan berdasarkan pola pandang masing-masing negara terhadap e-waste. Setelah kita mendengarkan beberapa penjelasan tentang apa sih e-waste itu sendiri, dan teman-teman ingat gak kaitannya dengan SGM? Nah, sekarang kita akan mengaitkannya e-waste dengan SGM itu sendiri. Seperti yang ketahui, e-waste merupakan sampah elektronik yang pada awalnya barang-barang yang sudah tidak terpakai atau sudah rusak dan dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan efek-efek negatif untuk kesehatan lingkungan dan kesehatan manusia. Jika kita membahas e-waste, tentu kita tidak lepas dengan kaitannya sustainable and green management. Apalagi ketika kita sudah mendengar secara rinci apa itu e-waste sendiri, hingga bagaimana pengelolaannya yang sudah dilakukan oleh negara-negara di dunia. Harapannya dengan adanya kesadaran tentang bisnis yang sustainable and green, maka pelaku usaha dan semua pihak ikut berperan aktif untuk mengatur agar praktek-praktek e-waste yang tidak terkendali bisa segera teratasi dan kedepannya bisa menciptakan keadaan bumi kita ini menjadi lebih sehat lagi. Nah, kalian pasti sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai SGM. Nah, ternyata di sini ada beberapa perusahaan yang ada di Indonesia yang sudah memikirkan untuk pengelolaan e-waste itu sendiri. Nah, yang pertama ada perusahaan Samsung dan Oppo, ya, dan mereka sudah menggandeng kerjasama dengan layanan jual beli ponsel bekas supaya produk yang mereka hasilkan tidak menjadi e-waste atau sampah elektronik itu sendiri. Nah, lalu yang kedua ada PT Astra Motor yang memproduksi baterai listrik untuk mobil yang dipasarkan di Indonesia itu sendiri. Nah, perusahaan Toyota ini sendiri sudah menjalin kerjasama dengan SMK-SMK yang ada di Indonesia yang dapat menggunakan produk baterai listrik ini sendiri atau limbah baterai listrik ini yang digunakan untuk menyimpan energi surya dan yang lainnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada perusahaan Daikin yang memproduksi produk dari AC-AC yang terdapat di rumah-rumah kita juga. Nah, Daikin ini menjalin kerjasama kepada pihak-pihak yang terkait atau yang bisa mengelola kembali produk dan layanan yang sudah mereka berikan, seperti spare part, menyediakan spare part supaya barang yang sudah diproduksi dari Daikin ini sendiri tidak menjadi sampah elektronik atau e-waste itu sendiri. Nah, setelah mendengarkan penjelasan rinci tentang bagaimana perusahaan di dunia melakukan manajemen e-waste, sekarang giliran teman-teman di rumah untuk memanfaatkan kembali barang elektronik yang tidak terpakai dan diolah menjadi barang kreativitas seperti ini ya. Nah,
Teman-teman kan sudah mendengar penjelasan rinci dari awal hingga akhir. Kami berharap kita semua akan menjadi semakin sadar tentang bahaya e-waste dan kita semua akan melakukan pelestarian terhadap lingkungan supaya lingkungan kita menjadi lebih asri dan baik. Dan di video kali ini, kami mengajak kita semua, iya, aku dan kamu, untuk memulai aksi kecil sederhana supaya orang-orang di sekitar kita semakin sadar tentang bagaimana manajemen e-waste yang baik. Selamat menyaksikan. Aku harap orang-orang akan mengolah barang elektronik bekas menjadi barang yang kreatif dan bermanfaat. Aku harap orang-orang mulai sadar tentang bahaya e-waste, supaya kita bisa menciptakan bumi yang lebih indah. Aku harap orang-orang ingat bahwa Hari e-waste itu diperingati setiap tanggal 14 Oktober. Dan aku juga berharap setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat menerapkan arti penting dan makna yang didapat di dalam kehidupan. Ini harapan kami. Kalau kamu